Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita sebagai mahasiswa sangat bersyukur terhadap yang kita sudah diberikan tugas oleh dosen kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Surawalbi dengan NIM 0021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi Islam tentang pemberantasan LGBT di Jember. Nah, sebelum kita memasuki LGBT di Jember, kita harus mengetahui apa itu LGBT. Nah, LGBT sendiri itu ada L itu lesbian, gay, B itu biseksual, dan yang terakhir ini transgender. Nah, LGBT ini kita bisa melihat dari pandangan kita sendiri, itu pasti paling banyak homoseksual, laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Nah, bagaimana konsepnya Islam tentang pemberantasan LGBT di Jember? Itu pertama kita harus mengetahui si korban tersebut ataupun si pelaku tersebut. Pertama, kita melalui pendekatan yang sangat damai atau bisa dikatain lembut. Nah, kita pelan-pelan merubah si korban ataupun si pelaku tersebut. Yang kedua, itu harus mengetahui apa motivasi tersebut, kok bisa menjadi homoseksual atau mengikuti LGBT sendiri. Nah, sebagai kita mahasiswa, kita harus merubah atau menghilangkan LGBT dari sendiri. Nah, teman-teman, kita bisa paham dengan LGBT sendiri. Yang ketiga, itu harus memperlakukan dengan cara kita sendiri. Apakah dia bisa merubah dari sifat LGBT tersebut? Bagaimana? Nah, di dalam Islam itu tidak diperbolehkan, sebab di dalam surah itu artinya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan di lawan jenis. Nah, di situ pun kita mengetahui arti dari pasangan tersebut. Kita menikah dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Jangankan laki-laki dengan laki-laki, itu seperti kita alami di waktu zaman Nabi Lut. Nabi Lut ketika berdakwah di zamannya, itu pas banyak umat-umatnya yang melakukan LGBT, dan Nabi Lut pun melarang dari tindakan yang diperlakukan oleh umatnya. Ketika umatmu tidak mendengarkan dakwah dari Nabi Lut, Allah pun memberikan azab yang paling kejam di waktu zamannya Nabi Lut. Nah, kita bisa mengetahui dari LGBT sendiri kita melalui pendekatan
Nah, memasuki implikasi di Jember tentang LGBT ini. Di Jember sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pandangan umum ini tentu memiliki implikasi yang signifikan. Beberapa hal yang mungkin terjadi antara lain. Nah, pertama, tekanan sosial. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, sistematisasi. Yang keempat, pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, tekanan sosial pada individu LGBT di Jember mungkin mengalami tekanan sosial yang cukup besar, baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat baru. Diskriminasi itu sendiri, mereka bisa menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan dalam akses terhadap layanan publik. Yang ketiga, stigmatisasi. Stigma negatif terhadap LGBT dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Upaya pemberantasan. Beberapa kelompok atau individu mungkin melakukan upaya untuk memberantas LGBT baik melalui cara-cara yang damai seperti dakwah dan pendidikan maupun cara-cara yang kurang toleran seperti kekurangan fisik atau verbal. Pendekatan yang lebih komprehensif, namun penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap LGBT tidaklah monolitik dalam Islam. Beberapa ulama modern menawarkan interpretasi yang lebih nuansa, menekankan pentingnya toleransi, kasih sayang, dan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap kelompok minoritas seksual. Kesimpulannya adalah pandangan Islam tentang LGBT di Jember seperti di banyak tempat lain sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap teks-teks agama, konteks sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, penting untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, kasih sayang, dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi di sini cuman saya bisa menyampaikan dalam penjelasan tentang konsepsi Islam tentang pemberantasan LGBT di Jember. Mohon maaf apabila saya mengucapkan salah kata dari kata sebelumnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.